Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Sudrajat, NPM 1904011006, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS Psikologi Komunikasi Islam. Soal yang pertama, menurut saudara dalam komunikasi massa, jelaskan pendekatan psikologi yang seperti apa agar tujuan komunikasi dapat tercapai. Penggunaan ataupun pendekatan psikologi komunikasi massa terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, penerimaan informasi menggunakan panca indera. Yang kedua, pemrosesan informasi dan respon. Yang ketiga, prediksi respon. Yang terakhir, penempatan respon. Alasan atau tujuan pendekatan psikologi dalam komunikasi massa yang pertama, membuat komunikator memiliki kredibilitas. Yang kedua, pesan-pesan menjadi lebih akurat dengan mempelajari psikologi dan menerapkannya. Di dalam komunikasi yang dilakukan, maka informasi atau pesan tersebut akan menjadi lebih akurat. Yang ketiga, mengatasi kesalahan persepsi psikologi juga dapat menjadi salah satu cara mengatasi kesalahan persepsi dalam komunikasi, karena setiap komunikator dan komunikan yang mempelajari psikologi akan lebih mudah untuk mencerna, memahami, dan mengerti setiap informasi yang sedang dipertukarkan. Yang keempat, memilih media yang sesuai bahasan informasi. Media komunikasi adalah salah satu hal yang paling penting di dalam menjalankan proses komunikasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu membantu setiap komunikasi psikologi dalam komunikasi. Juga dapat membantu setiap komunikator dan komunikan untuk melihat orang lain. Soal nomor 2, jelaskan pendekatan psikologi dalam komunikasi interpersonal dan intrapersonal dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah bentuk komunikasi manusia yang paling murni dan paling dasar. Di setiap momen kehidupan, orang menerima pesan melalui mata, telinga, kulit, hidung, atau alat indera lainnya. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi ini adalah berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan berhayal. Komunikasi intrapersonal sangat dibutuhkan untuk memahami diri sendiri. Yang selanjutnya, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, keluarga, organisasi sosial, nasional, dan internasional antara dua orang yang berada di tempat yang sama. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita mengobrol dengan teman, dosen, keluarga, dan lain sebagainya. Soal nomor 3, menjadi komunikator handal merupakan sesuatu yang diidamkan banyak orang. Minimal ada 5 unsur yang harus diperhatikan, yaitu sumber, komunikator, pesan, channel, dan efek. Jelaskan ke-6 unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur komunikasi efektif. Untuk menciptakan sebuah komunikasi yang efektif, maka sebuah proses komunikasi harus mengandung unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi setidaknya harus terdiri dari 6 hal, yaitu sumber, komunikator, pesan, channel, komunikasi itu sendiri, dan efek. Sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi adalah dasar yang digunakan dalam menyampaikan pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan yang hendak disampaikan. Sumber sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Komunikator sebagai salah satu unsur dari unsur-unsur komunikasi dapat dipahami sebagai orang yang membawa dan menyampaikan pesan. Dalam komunikasi, komunikator memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi komunikan atau penerima pesan. Komunikator harus memiliki keterampilan untuk memilih sasaran dan menentukan
tanggapan yang hendak dicapai sebelum melakukan proses komunikasi. Komunikator harus memperhitungkan apakah komunikan mampu menangkap pesan yang disampaikannya. Komunikator juga harus bisa menentukan media yang akan digunakan untuk melakukan persuasi sehingga lebih efisien dalam mencapai sasaran. Pesan sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat dipahami sebagai materi yang diberikan oleh komunikator. Pada komunikan, pesan dapat disampaikan oleh komunikator dalam berbagai cara, misalnya saja melalui kata-kata, nada suara, hingga gerak tubuh dan ekspresi wajah. Pesan sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat berwujud dalam berbagai bentuk, diantaranya pesan informatif. Pesan informatif bersifat memberikan keterangan atau fakta-fakta yang menentukan komunikan untuk mengambil keputusan. Pesan persuasif adalah pesan yang berisikan bujukan yang bertujuan untuk memberikan perubahan sikap komunikan. Perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang tidak dipaksakan, melainkan berasal dari kehendak diri sendiri. Nah, selanjutnya pesan koersif. Pesan koersif adalah kebalikan dari pesan persuasif. Pesan koersif bersifat memaksa dengan mengandalkan sanksi-sanksi untuk menekan komunikan. Yang selanjutnya channel merupakan saluran penyampaian pesan atau sering juga disebut dengan media komunikasi. Media komunikasi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni media komunikasi personal dan media komunikasi massa. Media komunikasi personal digunakan oleh dua orang atau lebih untuk saling berhubungan. Sifat dari media komunikasi ini pribadi sehingga dampaknya tidak bisa dirasakan oleh orang banyak. Contohnya dari media komunikasi personal adalah telepon, aplikasi chatting, WhatsApp, LAN, BBM, dan lain sebagainya. Komunikasi yang kedua adalah media komunikasi massa. Media komunikasi ini digunakan untuk mengkomunikasikan pesan dari satu atau beberapa orang kepada halayak ramai. Karena sifatnya yang masif, maka media komunikasi massa dapat memiliki dampak yang besar bagi banyak orang. Contohnya media komunikasi massa adalah televisi, radio, hingga yang terbaru adalah media sosial, Instagram, Twitter, YouTube. Unsur-unsur komunikasi ini umumnya dibedakan berdasarkan kategori sifat, yakni dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol-simbol verbal ini dapat diwujudkan ke dalam bentuk lisan maupun tulisan. Unsur-unsur komunikasi secara lisan dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui hubungan tatap muka secara langsung tanpa ada jarak maupun peralatan yang menjadi medianya. Unsur-unsur komunikasi lisan dapat terlihat pada kegiatan ngobrol yang dilakukan oleh orang-orang ketika berada di kantor, sekolah, kampus, maupun tempat-tempat lainnya. Selain secara lisan, unsur-unsur komunikasi verbal juga dapat dilakukan melalui tulisan. Unsur-unsur komunikasi ini dapat berupa surat menyurat, konvensional, surat elektronik, email, chatting, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan unsur-unsur komunikasi dalam bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui simbol-simbol lainnya. Komunikasi nonverbal dapat ditunjukkan oleh tubuh manusia secara alami melalui gerak, isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Sementara itu, komunikasi nonverbal dapat pula ditunjukkan dari hal-hal lain seperti gaya berpakaian, potongan rambut, intonasi suara, hingga gaya perjalanan. Efek.
merupakan unsur-unsur komunikasi yang memiliki definisi hasil akhir dari suatu komunikasi. Efek komunikasi dapat beraneka macam dan dapat dilihat dalam 3 kategori. Yang pertama, personal opini. Personal opini adalah sikap dan pendapat seseorang pada suatu masalah tertentu. Yang kedua, public opini. Public opini merupakan penilaian sosial mengenai suatu hal berdasarkan proses pertukaran pikiran. Yang selanjutnya, majority opinions. Majority opinion dapat dipahami sebagai pendapat yang ditujui oleh sebagian besar publik atau masyarakat. Soal nomor 4. Menurut saudara, apa itu psikologi komunikasi Islam? Apa fokus kajian psikologi komunikasi Islam? Apa hubungannya dengan pelaksanaan dakwah? Psikologi komunikasi Islam adalah salah satu proses untuk menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis untuk mencari solusi sebuah permasalahan yang dihadapi setiap individu, kelompok maupun massa. Adapun fokus kajian psikologi komunikasi Islam atau tujuan adalah secara umum psikologi komunikasi memiliki beberapa tujuan, antara lain memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadinya komunikasi antara komunikator dan komunikan, memutuskan langkah dan tindakan yang diambil dalam menghadapi lawan bicara. Psikologi komunikasi juga memiliki hubungan dengan dakwah, bahwa seseorang yang melakukan dakwah haruslah mempelajari psikologi komunikasi dan psikologi dakwah. Karena dengan mempelajari dan menerapkan psikologi sebelum melaksanakan dakwahnya akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh mad'unya. Dengan adanya psikologi komunikasi yang ditunjang dengan kepribadian dai yang baik, dakwah yang disampaikannya dengan menjadi dakwah yang efektif sehingga menimbulkan dampak bagi para jamaahnya. Seseorang dai yang harus bisa menjiwai keadaan psikologis dan pendidikan mad'unya. Selain itu juga seseorang dai harus dapat menyesuaikan materi dakwah yang disampaikan, sehingga dakwah yang disampaikan dapat dimengerti serta dipahami oleh mad'unya. Dan untuk mad'unya agar lebih aktif dalam mengikuti pengajian yang dilakukan di masjid. Setelah memahami dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 5, sebutkan ayat atau hadis lengkap dengan artinya yang berkaitan dengan psikologi komunikasi Islam. Baik, di sini saya mengambil dari Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ayat tersebut jelas bahwa kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang baik atau mulia, karena perkataan yang baik dan benar
adalah suatu komunikasi yang menyeru kepada kebaikan dan merupakan bentuk komunikasi yang menyenangkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila nanti terdapat jawaban-jawaban yang kurang tepat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.